Kajian kita sudah sampai surat An-Nisa ayat 94 yang minggu lalu sudah kita bahas, meskipun mungkin masih belum mendalam. Bisa kita kaji ulang sedikit. Pertama, ketika ada ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, berarti di belakang itu ada sesuatu yang sangat penting yang Allah sampaikan kepada orang beriman. Kemudian orang-orang yang beriman itu kalau dia sendiri yang mengatakan beriman, maka bisa ada tiga kemungkinan. Yang pertama, dianggap tidak beriman. Yang kedua, belum beriman, baru Islam. Yang ketiga, barulah yang sungguh-sungguh imannya. Nah, di sini tentu yang dimaksud adalah orang-orang yang imannya sudah benar. Kemudian kata doroba, dorobu, antum, dorobtum. Ini dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran sendiri digunakan untuk berbagai makna yang berbeda-beda. Kalau dalam ayat ini kemarin diterjemahkan ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum, wahai orang yang beriman, kalau kalian berperang. Tapi di kalimat lain di dalam surat Al-Baqarah misalnya juga di sana ada kata-kata innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udun fama fawqaha. Allah tidak malu membuat. Jadi yadriba di situ diterjemahkan bukan memukul, bukan juga berperang, tetapi membuat. Ini maknanya. Maka dalam kita memahami pelajaran bahasa Arab ya tidak hanya satu kata yang kita ketahui artinya itu aja. Karena memang secara praktek penggunaan kata-kata baik dalam bahasa Arab, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa apapun bisa kata-katanya satu tapi maknanya berbeda-beda tergantung kalimatnya. Bahkan ada yang mungkin disebut dengan sebaliknya. Misalnya ada murid datang ke kelas sudah lewat telat 10 menit. Lalu gurunya bilang, "Waduh, kamu rajin banget baru datang." Nah, itu kan mana rajin, itu bukan rajin tapi sebaliknya kan. Males temen kamu 10 menit betekak priwe sih gitu kan. Ini mana ada siakul kalam istilahnya. Begitu juga makanya bahasa Arab juga ketika Allah mengatakan inna anzalna Qur'an Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Memang Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab supaya kita pintar, pandai. Berarti kita harus banyak membaca, belajar. Jadi makna-makna doroba dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis, dalam bahasa Arab lainnya bisa berarti di sini kalau di sini terjemahkan berperang di jalan Allah. Di ayat lain Allah mengatakan membuat doroba. Tapi juga ada arti-kata fadribu, pukul. Nah, jadi makna doroba bisa berperang, bisa memukul, bisa membuat perumpamaan, tergantung nanti bagaimana kalimatnya. Kemudian pelajaran kedua dari ayat itu kemarin adalah agar kita tidak gampang menuduh atau mengatakan orang lain itu bukan orang Islam. Itu yang dalam sejarah dikenal dengan istilah Khawarij. Sebenarnya istilah Khawarij itu adalah orang yang dari kata kharaja itu keluar dari Islam. Istilah Khawarij itu muncul khususnya adalah pada pemerintahan atau kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, di mana kekacauan umat Islam mulai muncul dengan terbunuhnya Khalifah Utsman. Khalifah Utsman terbunuh, yang ditengarai pembunuhnya itu bukan orang non muslim. Kalau Umar bin Khattab kan dibunuh oleh orang non muslim, orang Yahudi, Umar bin Khattab. Juga kemudian kita belajar dari masalah pembunuhan itu, kadang-kadang kalau kita mikir melas temennya kematian dipateni wong. Tapi penyebab kematian kan bisa apa saja, dan orang yang mati dibunuh orang lain, entah itu oleh orang Islam sendiri atau oleh orang lain, belum tentu dia termasuk tidak husnul khotimah. Kita mempelajarinya. Kalau Umar bin Khattab, pastilah beliau sebagai sahabat besar yang kita akui, bahkan makamnya ada di sisi Rasulullah. Dia meninggalnya dibunuh orang, tetapi dia pastilah insya Allah kalau kita ketahui, kita yakini sebagai orang yang terbaik di antara setelah Abu Bakar. Jadi kalau kita ke Madinah, di situ ada makam Rasulullah, sampingnya Abu Bakar, sampingnya Umar. Tapi meninggalnya dibunuh orang. Kemudian Utsman bin Affan juga meninggalnya dibunuh orang.
beliau lagi di posisi lagi baca Al-Quran. Karena waktu itu ya terjadi demo-demo lah, yang jelas kemudian setelah Utsman terbunuh, maka diangkatlah yang jadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, keluarga Utsman ini ada yang tidak terima, menuntut agar Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin negara mengusut siapa pembunuh Utsman. Mungkin dituntut karena kemarin dalam ayat sebelumnya kalau ada orang membunuh, apalagi membunuh orang Islam, orang beriman, itu kan luar biasa, dosanya besar sekali, bahkan disiapkan untuk ke jahanam, atau juga di dunia bahkan juga dituntut bisa hukuman qisas begitu. Nah, kemudian karena terjadi presiden seperti itu, akhirnya terjadi pertempuran antar umat Islam. Itu dalam sejarah kebudayaan Islam dijelaskan, pasukannya ada pasukan dari khalifah yang setia pada Khalifah Ali, ada pasukan yang setia kepada keluarga Utsman, dalam hal ini Amr bin As siapa itu, Muawiyah, keluarga dari Muawiyah. Terjadi pertempuran, bunuh-bunuhan lah itu antara orang Islam. Itu pokoknya peristiwa sejarah lah, yang kemudian ketika di sebuah pertempuran pasukan Muawiyah terdesak, lalu ada salah satu pasukannya yang mengangkat mushaf dengan pedang, dengan disebut dengan istilah peristiwa tahkim. Kalau begitu kita cek, ayo kita gencatan senjata, kita rundingkan, kita berhukum kepada kitab Allah, yang benar mana sebenarnya gitu kan? Apakah pasukan Muawiyah, apa pasukan Ali bin Abi Thalib? Tetapi di sisi lain dari pasukan Ali bin Abi Thalib, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Karena kalau orang Islam diminta, ayo kita cek hukum Qurannya bagaimana, mestinya juga tetap harus kembali kepada Al-Quran, karena Al-Quran mengatakan wa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi war Rasul. Ada sebuah ayat yang berbicara kalau kamu bertentangan, berpencencengan, kamu bertengkar tentang sesuatu, maka kembalikan urusannya kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Seperti itu tuh Al-Qurannya berbunyinya. Sehingga sebagian pasukan Ali, ya kalau begitu karena kita diajak untuk bertahkim menghukum kepada Al-Quran, ya ayo kita kaji Al-Qurannya. Tapi sebagian yang lain, enggak, itu cuma siasat aja, dia mau hampir kalah ya dia cari-cari taktik biar tidak diperangi terus gitu. Nah, ini orang-orang yang kemudian tidak setuju dengan Ali, keluar tersendiri sekelompok, itu disebut dengan Khawarij, keluar dari pasukan Ali sebenarnya. Tapi kemudian paham ini ditengarai oleh para ulama, sebenarnya muncul sejak Rasulullah masih hidup. Tadi saya baca ada suatu peristiwa dalam pembagian harta ghanimah atau harta rampasan perang. Itu ada seorang sahabat, ada seorang beriman yang bernama siapa tadi saya lihat Abu Qais siapalah. Dia mengatakan, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, kamu yang berbuatlah yang adil. Artinya dia menuduh Rasulullah tidak adil. Karena memang secara lahiriah manusia itu kadang-kadang salah menerapkan konsep adil. Kita biasanya kalau ada pembagian sih namanya adil apa? Sama rata mbok. Gitu betul. Kalau ada pembagian, entah itu pembagian zakat, pembagian hewan daging kurban, pembagian kupon bazar, yang dianggap adil rata-rata itu sama rata. Oh, bagiannya seneng kabeh gitu. Itu bukan konsep Islam sebenarnya. Sehingga Rasulullah pernah dituduh tidak adil. Karena apa? Misalnya dalam pembagian harta rampasan perang, orang-orang sahabat Ansor yang sudah membela dari awal malah dapat bagian atau bahkan tidak dibagi, malah orang-orang yang pada masuk Islam malah dikasih banyak kayak gitu. Nah, padahal secara hakikat kita mengetahui yang namanya Rasulullah SAW melakukan apapun, mengatakan apapun, itu dasarnya adalah wahyu, bukan karena kemauan sendiri. Kita menyadari dalam ayat lain adalah Allah mengatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Sehingga mestinya walaupun tanpa kelihatannya kok seperti nggak pas, ya kita harus kembali keyakinan bahwa Rasulullah pastilah benarnya. Sehingga termasuk juga kita dalam menerapkan ajaran Rasulullah, kalau itu hadisnya jelas-jelas sahih,
Atau kita baca dalam kitab-kitab hadis sahih, hadis tertinggi itu adalah riwayat Imam Bukhari dan Muslim atau yang disebut dengan muttafaq alaih. Level kedua adalah rawahu Bukhari. Level ketiga rawahu Muslim. Kalau itu hadisnya jelas-jelas sahih, kita mestinya tidak terlalu banyak mikir apa-apa yang gue maksudnya. Kita praktekkan aja. Jadi jangan sampai berpikir lah orang pas kayaknya gitu. Ini ada memang bibit-bibit Khawarij itu sudah ditengarai sejak Rasulullah masih hidup. Ada orang yang begitu menganggap Rasulullah tidak adil sampai Rasulullah marah. Lah kalau aku nggak adil seperti apa? Sampai kemudian Rasulullah memperingatkan memang akan ada orang-orang yang seperti itu. Rasulullah mengatakan zaman kamu nanti sampai hari kiamat ada orang-orang yang sholatnya melebihi kamu sholatnya, puasanya melebihi kalian puasanya. Apanya lagi, Qurannya hafalnya lebih dari kamu, tetapi ditengarai, tapi baginya Al-Quran itu tidak sampai ke hatinya, hanya sampai tenggorokan, gampangannya keimanannya melesat keluar gitu. Itulah yang ditengarai dengan istilah orang-orang Khawarij yang sampai sekarang ciri khasnya diantaranya adalah ekstrim. Dia merasa benar sendiri, kemudian gampang menyalahkan orang lain. Beda dikit berarti orang Islam. Nah ini padahal dalam ayat ini dikatakan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengatakan kepadamu assalamualaikum misalnya, aku udah beriman utulah kayak gitu. Kita nggak boleh. Apalagi dalam kenyataan kita banyak mendapati sampai-sampai misalnya lah kalau yang masuk surga bang Muhammad Yantok surga itu komplang-komplang. Kalau yang mau surga mau NU trok, ya komplang-komplang. Lagian juga di luar negeri, di Amerika atau di Mekah, di Madinah, ya mereka orang NU ya sedikit di sana, mulai orang Indonesia jadi orang NU, Muhammadiyah sedikit gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi bagaimana sikap kita adalah berarti ya kita silahkan merasa benar, tapi bahwa kebenaran kita bukan hanya kita tok yang benar. Karena apa? Kita sudah diajarkan bahwa banyak sekali peristiwa-peristiwa yang ketika Rasulullah masih hidup itu kemudian kita tengarai bahwa ternyata dalam melaksanakan ajaran Islam itu tidak kaku hanya itu tok. Banyak kasus, termasuk bisa dalam hal membaca Al-Quran, dalam melaksanakan syariat dan sebagainya. Memang kita perlu mempelajari, meyakini mana yang dianggap paling benar tanpa harus menganggap orang lain salah gitu, intinya seperti itu. Ini karena diajarkan dari ayat ini, jangan sampai engkau gampang menuduh orang lain tidak Islam. Bahkan dalam riwayatnya ketika Rasulullah masih hidup ada orang-orang yang kebetulan kalau dalam ayat sebelumnya kan ada perintah kalau kamu ketemu orang kafir di mana saja bunuh gitu, karena sudah kafir harbi waktu itu. Tetapi ada peristiwa pertama bahwa kalau nanti bunuhnya keliru seperti apa. Maka ada peristiwa ada orang yang melihat bahwa dia dianggap orang kafir, kemudian dia kejar mau dibunuh, tapi ternyata orang itu kemudian bersyahadat, lalu tetap dibunuh. Nah kemudian orang itu mengatakan kepada Rasulullah, saya celaka apa? Tadi ada orang bersyahadat tapi aku bunuh bae loh, dia ketok-ketok lah itu. Lah apa kamu tahu hatinya gitu? Kenapa tidak kamu belah aja dadanya? Apa kalau saya belah dadanya jadi tahu dia benar iman apa tidak? Ya enggak juga gitu. Artinya apa? Kita tidak boleh gegabah begitu gampang, apalagi mengkafirkan orang lain. Sampai-sampai orang tadi oleh Rasulullah didoakan buruk, dan akhirnya ketika dia meninggal, katanya dalam waktu beberapa hari dia meninggal dunia, jasadnya ditolak oleh tanah. Artinya dia dimakamkan, mumbul lagi ke atas, dimakam lagi, masuk lagi, sampai akhirnya kemudian digeletak aja di lembah itu. Ini sebagai contoh bahwa Allah memberikan, artinya kalau ada kita mendengar atau mungkin melihat peristiwa-peristiwa seperti itu, ya tujuannya adalah sebagai peringatan agar kita tidak gampang melakukan perbuatan yang katakanlah melanggar syariat Allah. Ya kita walaupun misalnya ada hadis mengatakan siksa kubur itu bisa didengar sengsaranya
oleh seluruh makhluk selain jin dan manusia. Sehingga kalau suatu saat kita ada melihat cerita bahwa loh kok seperti itu, kelihatannya sudah lihat disiksa, dikubur gitu kan, itu hanya sebagai contoh saja, tidak mutlak bahwa kayak teneng wong kayak ini tuh wong orang soleh tenengnya ternyata nang kuburan isi utuh baik, artinya tidak kemudian katanya ada yang sebagainya. Ini sebagai suatu pertanda contoh bahwa kata dalam ayat ini diberikan oleh Allah peringatan agar jangan gampang menuduh orang lain non muslim atau kafir lah, apalagi jelas-jelas dia bersyahadat, kan banyak seperti itu. Maka ada orang-orang yang bahkan di negara kita yang sering karena menganggap oh ini orang tohut, ini tidak, dia bisa sholat tapi kan dia nyatanya tidak berhukum kepada Al-Quran, maka halal dibunuh, akhirnya dibom gitu kan. Banyak kasus seperti itu. Nah ini ayat ini memberikan sebuah pelajaran bagi kita bahwa bisa jadi di lingkungan orang-orang kafir tapi ada orang beriman. Allah mengingatkan dalam akhir ayat ini, kadzalika kuntum min qablu famanallahu alaikum fatabayyanu. Kalian juga dulu ketika belum hijrah kan di Mekah banyak orang-orang yang sudah beriman, tapi karena tinggal di lingkungan orang kafir maka mungkin tidak memperlihatkan keislamannya. Karena kalau waktu itu masih lemah, seperti misalnya ketahuan masuk Islam kemudian disiksa oleh orang kafir, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa di negara-negara yang katakanlah mayoritasnya non muslim ada orang Islam. Meskipun kita ketahui bahwa dimanapun umumnya ketika Islam menjadi minoritas dia akan ditindas, kira-kira seperti itu. Nah, kita lanjutkan kajian kita kepada surat An-Nisa ayat 95 dan 96. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid darari wal mujahidun. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid darari wal mujahidun. Wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Wa kullahu wa'adallahu al-husna.
wa kullu wa'adallahul husna wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah. Darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Sadaqallahul azim. Sebelum kita kaji makna perkatanya, tadi ada yang kelupaan bahwa kaum Khawarij yang muncul atau yang ditengarai sebagai keluar dari pasukan Ali bin Abi Thalib, akhirnya kelompok ini menganggap bahwa biang kekacauan umat Islam waktu itu ada dua pentolan pimpinannya, yaitu Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan, sehingga akhirnya mereka menugaskan pembunuh. Maka Ali bin Abi Thalib ketika dia mau mengimami salat subuh dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah. Orang ini hafal Quran. Abu Lu'lu'ah hafal Quran. Dalam keterangannya yang bisa kita baca, diantaranya dia di samping memang kesal dengan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, tapi juga dia berhasil karena dipengaruhi oleh seorang perempuan yang punya dendam sama Ali bin Abi Thalib. Kemudian juga ada tim pembunuh lagi yang dikirim untuk membunuh Muawiyah bin Abi Sufyan, tapi ternyata waktu itu Muawiyah tidak keluar imami sholat, sehingga yang terbunuh Ali bin Abi Thalib. Itulah paham Khawarij yang gampang menganggap orang lain kafir dan halal darahnya. Sampai saat ini ya ada terus sampai kiamat gitu. Nah, kita tentu belajar dari itu, ya tidak jangan gampang, karena ada sebuah penjelasan, barang siapa menuduh orang kafir orang lain padahal dia orang muslim atau orang beriman, maka tuduhannya balik kepada dirinya sendiri. Nauzubillah summa nauzubillah. Kita lanjutkan kepada ayat ke-95-nya, la yastawi, tidaklah sama. Sawi yastawi, istawa yastawi, dari kata ini muncul kata-kata istiwa. Di Indonesia ada istilah namanya garis katulistiwa. Sebenarnya itu double, sudah ada khotun itu ya garis katulistiwa. Khatulistiwa dulu kalau di Indonesia itu katulistiwa, garis katulistiwa. Apa sih garis katulistiwa? Garis katulistiwa itu garis imajiner, garis bayangan. Jadi godok garis kenceng. Itu ada di kota Pontianak. Saya pernah ke Pontianak, itu ada namanya Tugu Katulistiwa. Tapi enggak ada di sini garisnya orang. Karena itu garis imajiner, garis bayang yang membelah bumi menjadi dua bagian, itu bagian utara sama bagian selatan. Itu disebut dengan garis katulistiwa. Artinya kalau yang bumi berada di daerah-daerah itu, maka dia akan mengalami musim namanya musim tropis, atau ya tropis yang panas mataharinya lebih banyak. Tapi kalau yang jauh dari garis itu, maka akan memiliki 4 musim. Ada musim panas, musim dingin, musim gugur, kemudian musim semi. Kalau Indonesia kan sepanjang tahun panas terus lah. Paling pun bulan Juli ademnya ya nggak seberapa gitu kan. Tapi kalau di daerah-daerah yang jauh dari katulistiwa, seperti di daerah New Zealand atau daerah-daerah utara, daerah Kanada, itu ada yang kadang-kadang di Amerika suhunya ekstrim.
Ketika panas bisa panas banget, ketika dingin sampai membeku apa-apanya, sampai esnya sampai dia tatap sampai tebal. Itu kata-kata istiwa. Di sini la yastawi maknanya tidak sama, tidak seimbang. La yastawi tidaklah sama al-qa'iduna orang-orang yang duduk-duduk saja minal mu'minin dari orang yang beriman ghairu ulil doror yang tidak memiliki doror. Orang beriman tapi enggak punya uzur syariat tidak sama dengan siapa? Wal mujahiduna fi sabilillah. Tidak sama antara orang yang duduk-duduk saja dari orang beriman yang tidak punya uzur syariat itu dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta bi amwalihim wa anfusihim dengan jiwanya. Ya tentu secara lahir aja sudah kelihatan dia duduk-duduk saja orang lain, sementara yang lainnya berangkat berjuang dengan harta dan jiwanya, pastilah tidak sama. Nah, kata-kata qa'ada, jadi kalau qa'id itu disimpan dari kata qa'ada, itu juga dalam arti lain ada kata lain yang diartikan duduk. Tetapi bagi kita orang Indonesia kalau tidak memahami bahasa Arab ya ngertinya ya la takut aja jagong, la ya jenis latanya aja jagong pada pae. Tapi sebenarnya ada makna yang memang dirasakan berbeda. Jadi kalau jalasa disebut dengan majlis, tempatnya majlis. Ini adalah majlis ilmu. Itu orang yang duduk dengan tenang, bukan dikaitkan dengan kegiatan sebelumnya. Itu jalasa katanya. Tapi kalau kata yang digunakan oleh iblis untuk bersumpah di hadapan Allah itu bukan kata jalasa, tapi la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Jadi istilahnya sing kudune. Nah, harusnya itu dia bergerak, harusnya dia melakukan beribadah sesuatu, tapi sama iblis mentek gawe menjagong main, menbebah gitu istilahnya gitu. Jadi artinya kata-kata qa'ada ya tidak harus dimaknai dengan duduk jagong saja, tapi main bebah lah intinya. Lain kalau misalnya kalau dalam hal ini kan kita sedang berbicara tentang masalah berjihad, berperang intinya. Kalau misalnya orang buta yang nggak diwajibkan berperang lah, warnanya perang berhadapan dengan musuh bunuh-bunuhan, picak peringkuliakan. Atau mungkin juga yang disebut dengan uzur atau doror di sini, misalnya kakinya pincang nggak bisa naik kendaraan, atau mungkin luka atau terputus satu. Tetapi ada riwayat bahwa Abdullah bin Ummi Maktum itu orang sahabat Nabi yang bermata buta yang menjadi penyebab Rasulullah ditegur sama Allah, yaitu dalam surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma Muhammad. Jadi Allah menegurnya itu bukan langsung wahai Muhammad jangan, bukan, tapi Allah nyindir. Abasa wa tawalla, Rasulullah bermuram durja, berpaling, merengut, anja'ahul a'ma karena datang orang yang buta, namanya Abdullah bin Maktum. Kemudian terusnya apa? Abasa wa tawal anja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka, sementara kamu tidak tahu apakah mungkin dia akan membersihkan dirinya. Au yadzakkaru fatamau dzikra, atau ingin mengambil peringatan maka peringatan itu berguna bagi dia. Amma man ja'aka yas'a wa huwa fanta anhu talaha. Orang-orang yang belum jelas malah kau hadapi, karena waktu itu ketika Rasulullah berhadapan dengan ketika Abdullah bin Umar waktu ini datang, Rasulullah sedang berdakwah, sedang mengajak orang-orang tokoh-tokoh Quraisy atau tokoh-tokoh kafir yang diharapkan kalau ini masuk Islam nanti rakyatnya banyak yang ikut. Tapi malah tiba-tiba ana wong picak cerandulah bahasa Jawanya itu. Itu maka sejak itu Rasulullah selalu teringat, maka Abdullah bin Umar termasuk diberi keistimewaan. Nah, ketika Rasulullah sudah wafat, dalam apa tadi dijelaskan oleh Dr. Ahmad Syarwat, dalam suatu pertempuran di Qadisiyah pernah Abdullah bin Ummi Maktum itu minta ikut perang padahal matanya buta. Kemudian di suatu kesempatan dia bilang, sini saya tak pegang bendera yang misalkan perang ini membawa bendera ya, sebagai simbol bahwa ini pas masih tegak. Itu sama orang lainnya, kamu nggak usah ikut,
jemputan mau perang bagaimana gitu. Tapi kemudian sama panglimanya, wis Rasulullah be nggak berani karena ganti tegur Rasulullah, men akhirnya katanya itulah di situ dia akhirnya tewasnya atau syahidnya di perang itu Abdullah bin Mas'ud. Artinya semangatnya berjuang padahal dia buta. Nah, kita kadang-kadang yang waras berdikas sekedar untuk berjihad melawan. Kalau jihad kan sekarang di mana bukan hanya berperang. Jihad itu bersungguh-sungguh. Khususnya lebih-lebih ketika Rasulullah pulang dari perang Badar yang berhadapan 1 lawan 3, berhadapan dengan pedang, dengan tombak, dengan panah. Rasulullah mengatakan kita pulang dari jihad kecil. Jihad terbesar kita adalah jihad melawan diri sendiri, melawan nafsu. Nah, itu kadang-kadang kita kan waras badannya waras berdika, seorang meriang orang apa tangi buah botepol gitu. Itu kan begitu. Nah, ini. Nah, maka tentu di sini Allah mengatakan ya tidak sama orang-orang yang duduk-duduk saja, tidak punya udzur syar'i. Wong waras berdika sawake sehat. Apa-apanya cukup, alasannya abot, angel. Tidak sama dengan mujahiduna fi sabilillah, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim al-qa'idina darajat. Allah memberikan keutamaan kepada orang-orang yang mujahidin, orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya, melebihi derajat dibanding orang-orang yang duduk-duduk saja. Artinya kalau kita ada orang-orang yang tadi, ada orang-orang yang memang sakit, sudah jompo, apalagi kalau sudah tidak mampu untuk berperang, ya memang bisa tidak boleh. Bahkan ada suatu riwayat seorang anak pemuda minta izin kepada Rasulullah untuk ikut berjihad berperang, tapi di rumah masih ada ibu apa siapa yang perlu perawatan, maka sama Rasulullah dilarang. Artinya kamu jihadnya ya merawat orang tuamu itu gitu. Jadi makanya kan kita menerjemahkan memahami makna jihad bukan sekedar perang melawan orang-orang kafir yang memerangi orang Islam, tapi justru malah jihad terbesar kita adalah jihadun nafas, yaitu berjihad berjuang melawan nafsu kita sendiri yang memang secara umum dikatakan innan nafsah la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Nafsu itu cenderung kepada kita memerintahkan yang tidak baik kecuali yang Allah kasih sayangi, nafsu mutmainnah sebutannya. Wa kullu wa'adallahu husna, masing-masing Allah menjanjikan kebaikan. Artinya asal orang beriman ya apapun kondisinya tetap ada kebaikan dibanding yang tidak beriman. Tentu karena ini afdholiyat ya kita mestinya berusaha menjadi yang lebih. Wa waddalallahu al-mujahidin al-qa'idina darajat ajran 'azima. Sebentar dari kata-kata faddalallahu al-mujahidin bi amwalihim wa anfusihim al-qa'idina darajat ay faddalallahu al-mujahidin 'ala al-qa'idina min ahli al-adhar dalil istiwaihim fil niyah kama qala sallallahu inna bil madinati, bahwa sesungguhnya di Madinah aqwaman ada sekelompok orang sirtum min masirin masar saro yasiru sartum masar tamin masirin walaqat tum min wadin illa wahum ma'akum fi ma qala wa hum bil madinah ya Rasulullah qala na'am jaz ahabasubul udhur. Jadi kalau tadi orang disebutkan orang-orang yang punya udhur di Madinah sebenarnya ingin ikut gitu. Jadi ada orang-orang yang sebenarnya bersama kalian tapi tidak secara fisik karena mereka tersandra oleh udhur tadi, oleh doro, oleh bahaya misalnya kayak tadi karena dia tidak bisa melihat, karena lagi sakit, karena pincang, nggak bisa ikut berperang, tapi hatinya sebenarnya semangat juangnya tinggi, bukan karena malas gitu intinya loh. Kan beda antara kenapa jenengan tidak ke masjid lah, kan sholat nang rumah kena, bukan karena aku nangger melaku sempoyongan harus tiba lah, kan beda urusannya. Jadi tetap semangatnya itu ada. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masing-masing dijanjikan kebaikan.
bukan karena malesnya tadi, tetapi karena memang udzur yang menahan mereka, tapi hatinya sebenarnya sangat bersemangat. Wa kullu wa'adallahu husna ay wa kullan minal mujahidin wal qa'idin bisababi dororin lihaqqihim wa'adahullahu al-jaza al-hasan fil akhirah. Jadi Allah masing-masing tadi menyediakan kebaikan pahala di akhirat untuk yang berangkat berperang maupun tidak, tetapi yang tidak ikut berperangnya karena memang punya keterbatasan halangan, baik tadi karena sakit ataupun catat dan sebagainya, bukan karena beban lah bahasanya. Wa faddalallahu al-mujahidin 'alal qa'idin ajrun 'azima ay wa faddalallahu al-mujahidin fi sabilillah al-qa'idin bi udrin bisawabil wafir al-'adim. Allah menjanjikan memberikan kelebihan kepada orang-orang yang berjihad di jalan Allah dan orang-orang yang duduk dengan karena tanpa udzur itu dengan as-sawabul awfir, dengan pahala yang banyak yang besar. Darajat minhu wa maghfiratan wa rahmah wa kallahu ghafur rahima ay manazilu ba'duha min ba'din minal maghfirati war rahmah, bahwa pahala yang Allah berikan kepada orang-orang ini tentu berbeda-beda derajatnya. Sebagaimana diceritakan dalam hadis, inna fil jannati mi'atu darajatin, di surga itu ada 100 derajat tingkatannya. A'addahallahu lil mujahidina fi sabilihi, yang Allah sediakan bagi orang-orang yang berjihad di jalannya, ma baina kulli darajataini kama bainas sama'i wal ard, tingkatan perbedaan antara satu derajat dan lainnya sebagaimana jauhnya langit dan bumi. Ya pokoknya walaupun beda kayak apa, asal yang penting kita mau surga ya kepenak istilahnya kan. Tapi kan ini di akhir nanti. Hanya masalahnya kadang-kadang kita itu kalau itu urusan duniawi semangat tempol, tapi nek urusan akhirat karena belum kelihatan, jadi kadang-kadang kita tidak begitu yakin. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan kita mempelajari ayat ini ya kita menjadi orang-orang yang bermental, bersemangat berjihad. Dalam hal sekali lagi bahwa jihad kita bukan sekedar perang melawan orang-orang kafir, tetapi justru melawan diri sendiri. Dan dalam surat Al-Ankabut ayat terakhir yang sering saya sebutkan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la'al muhsinin, bahwa orang-orang yang bersungguh-sungguh melaksanakan ajaran Allah pasti Allah akan beri jalannya. Kalau kita cita-cita berkeinginan melakukan kebaikan, apapun jenis kebaikannya, namun kita bersungguh-sungguh, insya Allah akan Allah kasih jalan. Itu semangat yang perlu kita terapkan pada diri kita serta kepada anak-anak kita, sehingga kalau kita menyadari yang belum kita kerjakan umumnya bukan karena tidak mampu, tapi karena belum bersungguh-sungguh kemauannya. Ketika misalnya kita mungkin tidak punya alarm, tapi karena tidak ada kesungguhan, ya Allah mudah-mudahan aku nanti Engkau bangunkan jam 4 misalnya, insya Allah ya dibangunkan gitu. Tinggal ketika kita bangun itu akan menyata apa sekadar melektok terus meremaning, itu gak urusan lain. Itu nanti kaitannya dengan masalah kesabaran ya, karena apa? Dibutuhkannya sabar, kadang-kadang hanya langkolah dalam maning, 5 menit maning, ngerti-ngerti sejam, ngerti-ngerti wis 14, wis hayalah sholat wis udah asal sorry menam mulai nambah ada nikih, ngerti-ngerti jam 6 kan begitu. Itu udah disitulah dibutuhkan kesabaran. Artinya apa ya, harusnya gregah itu segera semangat lah. Insya Allah dengan kalau kita kalau saya menjiwai ayat tadi walladzina jahadu fina, memang saya tuliskan di tesis saya salah satu ayat favoritnya. Orang-orang yang sungguh-sungguh pasti Allah bantu, gampangnya seperti itulah. Tapi kita harus menyadari bahwa bolehlah kita mengejar dunia seperti apa, mau jadi miliarder silahkan. Memang ada sebuah hadis meskipun mungkin dhaif disebutkan laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi wal akhiratahu li dunyahu hatta yusiba min huma jami'a. Bukan orang yang terbaik orang yang meninggalkan dunia untuk akhiratnya. Artinya lagi anu duniawi lah usah lah, sing akhirat bae. Atau orang sing lagi anu akhirat tak orang urusan dunia. Akhirat iki lah sing dunia akhirat dunia harus dikerjakan. Ora usah maju, ora usah nandur. Ibadah terus.
nang masjid, bukan itu. Sampai yang orang itu kemudian bisa melaksanakan dua-duanya. Tetapi tetap kata bahwa meskipun ada keduanya mesti dikerjakan, tetaplah kita meyakini walal akhiratu khairun walaka minal ula khairu abqa wa innad darahil hayawan dan sebagainya, bahwa akhirat itu lebih penting, lebih baik buat kita. Artinya apa? Ketika kita misalnya sedang mengerjakan ilmu yang nuansanya duniawi, contohnya lah kita sedang mungkin lagi liwet, mungkin lagi ngumbai, lagi memepari, lagi bawon, kok ada panggilan amalan akhirat, ya ditinggal disit lah begitu, kira-kira seperti itu lah. Tanggung kan kena maning kuwi masalah sih ya. Ketika panggilan Pak Lurah artinya BLT 300.000 gemrisi nganti sejam urung wis teka. Nah, ketika dipanggil hayalah sholat wis gari 5 menit malah mengomongkan sholat aku mau kena ya monggo, masing-masing punya pemilihan sendiri-sendiri yang tentu ya segala resiko akan ditanggung sendiri. Tapi kita sebagai orang yang memahami, meyakini bahwa mudah-mudahan ketika kita sudah paham, ya sudah kemudian Allah berikan kita kemampuan untuk mengamalkan. Karena kalau ngerti tapi belum ngelakoni ya kok siksanya lebih perahmani. Tapi lah jangan sampai kayak dulu ada orang katanya, "Lah nyong larang ngaji lah, mbok ngerti. Ora bisa ngelakoni dosa." Lah ujar orang aja orang dosa. Ya diharapkan dengan kita ngaji, kita tambah ngerti, tak lalu Allah beri kemampuan kita, bantuan untuk bisa mengamalkan yang kita ketahui. Ya bisa disiasati lah, bisa disiasati. Ya insyaallah amalan yang Allah jelaskan oleh Rasulullah, lewat Rasulullah, amalan kuncinya adalah sholat. Ya berarti segala sesuatunya memang sering ada orang-orang soleh mengatakan jenengan sih kerjane ngapa? Kerjaanku sholat, kerjaan utamaku sholat. Liane ya kerjaan sambilan gitu, kerjaan sambilan gue ini. Berarti utamanya sholat. Karena hidup kita kan cuma antara sholat dan sholat itu sebenarnya. Tetapi bahwa rangkaian kita melaksanakan sholat ya ada ungkapan bahwa sholat di awal waktu bukan berarti langsung. Memang di awal-awal kita prakteknya Rasulullah juga misalnya ketika sangat panas ya mau tunggu sebentar, kira-kira seperti itu. Maka kalau antara 10 sampai 15 menit setelah masuknya sholat ya termasuk masih di awal. Kira-kira seperti itulah. Mudah-mudahan ayat ini memberikan kita motivasi bahwa ya beda-bedalah derajat penerimaan Allah terhadap ibadah hambanya, tidaklah sama. Maka termasuk dalam sholat ini, sholat kan menjadi cermin. Ya sholat ya kalau sudah di masjid ya carilah berusaha di dekat imam, jangan paling pojok. Lambungnya kok ngalang-aling malah biar panas sing ngalang-alangi dan sebagainya lah. Intinya kita belajar terus sambil jangan lupa doa kita kepada Allah agar dibantu, yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadati. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan sekiranya ada yang perlu didiskusikan. Ini jamnya menunjukkan pukul 6 lewat berapa Bu? 54. Dianggap sudah cukup? Nah intinya memang kita hadir ke majelis ilmu tentang apa yang kita dapatkan tidak terlalu penting. Ya penting, pasti penting, tapi tidak terlalu penting. Yang terpenting adalah datang ke tempat ilmu. Itu karena itu fadilahnya luar biasa. Dimudahkan jalannya ke surga, kemudian berada di jalan Allah, kemudian tadi disebutkan kelebihan-kelebihannya, tapi semuanya bukan duniawi, itu duit. Malah kadang-kadang kalau kita menghadap sisimu kan malah berbiaya. Ada kemarin Mbak tanya, saya ini mau ngaji di hotel Azana yang ngisi 5 bar.
bayar 250.000 ngaji bayar 250.000 ya karena bukan bayar ngajinya, bayaran hotel, bayar madangnya barang kayak seperti itu. Jadi ya kita yang penting menghadiri majelis ilmu, mudah-mudahan menjadi tabungan amal kebaikan baik kita yang akan Allah menjadikannya menjadi sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah, akan dimudahkan jalannya yang menuju ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi ya terpenting gue pengen ngaji di sini apa? Lambulah kelalen. Misalnya gitu. Intinya apa yang dibicarakan? Lambulah nyoba ngobrol kelalen misalnya. Itu tidak terlalu penting memang, tetapi mudah-mudahan karena ini kajian tentang ayat-ayat Al-Qur'an, apalagi ilmu saya masih sangat cekak, sangat pendek, jenengan bisa mengkaji lewat ulama-ulama, ustaz-ustaz yang lain yang tentu lebih mendalam ilmunya. Sekarang ini zamannya zaman serba gampang, serba mudah. Yang dibutuhkan tinggal gelem apa ora kuat tok. Tidak ada alasan lain lah, angin dan sebagainya orang dibutuh apa enggak. Jadi tinggal gelem apa ora. Kalau ada kemauan pasti banyak jalan. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita untuk menjadikan kita sebagai orang-orang yang berhak masuk surganya Allah dengan ditujukan Allah melalui majelis ilmu, dan Allah senantiasa membimbing kita agar kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah sebagai tugas utama, sebagaimana Allah firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Gusti Allah menciptakan jin dan manusia tidak ada maksud lain kecuali suruh beribadah. Itu tok. Maka kita diniatkan bahwa segala amaliah kita mudah-mudahan bernilai di ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.